Dan terakhir, bagaimana memilih artificial lift. Tentu saja kita harus kenal kondisi sumur kita. Yang biasa dilakukan adalah seperti ini, kita starting dari natural flow, tapi tentu saja natural flow terbatas, dia akan mati pada waktu tertentu. Kita perpanjang umurnya dengan gas lift, ya, kita pasang gas lift dan dia akan memberikan flow rate yang lebih tinggi dan umur yang lebih panjang sehingga kita punya keuntungan oil gain sebanyak ini. Tapi gas lift juga nggak akan selamanya bisa membantu produksi terjadi. Kita perpanjang lagi umurnya, kita naikkan lagi produksinya dengan ESP. Dan dia akan memberikan gain sebanyak ini. Dan kita juga perlu mengenal sistem efisiensi. Yang paling tinggi itu adalah PCP, kemudian Sackrod pump, kemudian ESP, dan yang paling rendah adalah gas lift dan intermittent gas lift. Oke, jadi ini sistem efisiensinya, perlu kita kenal mana yang paling efisien dan mana yang tidak efisien, yang sering terjadi rugi-rugi atau loss. Dan juga tentu saja dari semua yang sudah dijabarkan, kita harus mengenal spesifikasi dan karakteristik artificial lift ini cocoknya pada kondisi apa. Misalnya ESP cocok untuk sampai kedalaman 15.000 dan dia mampu memberikan volume yang besar sampai 30.000. Oke, tapi ketika kita punya solid ya, kita pergi ke PCP yang dia excellent menghandle solid. Oke, kita perlu memahami karakter tersebut dan kita familiarisasi diri kita dengan tabel ini, teman-teman, supaya tahu, oh, kondisi saya korosif fluidanya, saya pergi ke sini. Saya punya banyak gas, saya pergi ke artificial lift ini. Seperti itu. Tapi nggak perlu juga terlalu kompleks seperti ini. Yang kadang-kadang bikin seperti ini pun, yang simple-simple seperti ini pun juga bisa. Jadi nggak harus tabelnya besar, tabel kecil seperti ini juga bisa. Misalnya, saya punya productivity index yang bagus, influxnya bagus, oke, ESP bisa produksinya tinggi. Kemudian saya punya loose sand formation, oke, ESP cocok. Fluida saya aromatik, ESP bisa. Kedalaman saya 2.500, ESP bisa. Water cut saya tinggi, ESP oke. GOR saya tinggi, ya ESP oke, tapi dengan catatan kita pasang gas separator, investmentnya nggak terlalu tinggi, oke, saya bisa pasang ESP, artinya ESP yang menang, kita pilih install ESP. Ya, engineer juga bisa melakukan simplistic approach seperti ini, dan it's okay, gitu. Sumurnya tetap bisa mengalir, asalkan semuanya itu di backup dengan analytical process seperti yang saya jabarkan tadi. Oke, jadi that's all yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga apa yang disampaikan berguna, dan kita bisa masuk ke Q&A. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.